Semangat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mau menonton video yang akan saya sampaikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penghasilan Anda, ya Bapak Ibu ya. Penghasilannya Bapak Ibu perlu kita jaga. Apa sih maksudnya kok penghasilan harus kita jaga gitu ya? Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita semua pasti bekerja gitu ya, yang sudah usia produktif tentunya bekerja. Karena apa? Karena ada banyak sekali hal-hal yang harus kita biayai. Yang paling penting itulah biaya hidup ya, bener nggak? Biaya hidup, biaya sosial masyarakat, biaya sekolah yang sudah memiliki putra-putri, apalagi yang sudah kuliah. Ya tentunya itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Kemudian kalau saya tanyakan kepada ibu rumah tangga, kalau pergi ke pasar, kira-kira habis berapa? Kalau pas raya, ya kalau saya tanyakan, Bapak Ibu, anggaplah ibu-ibunya nih yang banyak ke pasar. Kalau pas Rainan, Purnama, Tilem, apalagi yang namanya Galungan, kira-kira habis berapa? Ya, rata-rata menjawab banyak gitu ya. Nah itu untuk bisa menghabiskan sekian, apakah bisa kita hanya dengan cara menghabiskan saja tanpa ada penghasilan, tanpa ada pemasukan? Tidak mungkin. Artinya ya ada penghasilan, ada juga pengeluaran. Ya, ada dan penghasilan itu kita dapatkan dari bekerja. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi pada intinya mengapa sih kita perlu bekerja? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Selain untuk kebutuhan dasar, ada juga kalau udah terpenuhi semua itu salah satunya untuk gaya hidup Bapak Ibu. Ya. Terus dan yang terpenting juga untuk masa depan kita ketika kita sudah memasuki usia pensiun. Ya, jadi itu yang butuhkan kenapa kita mesti berpenghasilan, mesti kita bekerja. Nah, Bapak Ibu, satu hal nih yang terpenting gitu ya. Kita sebagai pencari nafkah, Bapak Ibu sebagai pencari nafkah, itu bagaikan mesin ATM bagi keluarga kita. Nah, kalau misalnya yang berpenghasilan adalah bapaknya ini adalah mesin ATM-nya istri dan anak-anaknya. Nah, kalau yang bekerja adalah bapak dan ibunya, maka bapak dan ibu adalah mesin ATM bagi anak-anaknya. Itu udah terjadi gitu ya, tanpa kita sadari. Setelah saya ngomong mungkin baru kebayang ya, oh ya bener juga ya, aku ini mesin ATM gitu kan. Nah, Bapak Ibu, selayaknya sebagai mesin ATM, bagaimana kalau mesin itu rusak? Nah, kalau rusak kan sudah tidak bisa mengeluarkan uang. Terbayang ya, gimana rasanya ketika kita masukkan kartu, kemudian mesinnya rusak dan kita nggak mendapatkan uang. Kecewa ya, rusak, nggak bisa ngeluarin uang. Padahal udah mau beli ini, udah semuanya udah kehitung, gitu ya. Nah terus bagaimana kalau saya konversikan ke kita nih sekarang, Bapak Ibu sebagai pencari nafkah, terjadi sakit, terjadi cacat, misalnya mohon maaf ya, terjadi tutup usia terlalu cepat. Akhirnya keluarga kita ngong. Nah, gimana nih? Sekarang siapa yang sekarang bekerja? Gimana sekarang biaya hidup anak-anak? Bagaimana sekarang biaya sekolahnya anak-anak gitu ya? Nah, jadi itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu ini yang saya bahas nih pada kesempatan kali ini, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi masalah gitu ya, bukan kitanya pencari nafkah yang udah mati gitu ya Bapak Ibu ya. Ya yang udah mati udah nggak mikirin apa-apa kan, ya udah selesai, udah mati juga gitu kan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana orang yang kita tinggalkan, bagaimana orang yang masih hidup, bagaimana dengan biaya pendidikannya, bagaimana dengan kalau misalnya masih kredit rumah bisa nggak nanti istri saya melanjutkan cicilannya, nah gitu contohnya. Terus bagaimana nanti dengan pengeluaran keluarga setiap hari, setiap bulan, setiap 6 bulan dan seterusnya. Nah terus ternyata kalau misalnya masih punya kendaraan yang masih kredit, gimana? Kan nantinya diambil gitu misalnya kan. Jadi yang kita pikirkan itu adalah bagaimana orang yang masih hidup untuk melanjutkan kehidupannya. Inilah yang saya bahas, judul yang saya bahas sejak awal. Bagaimana penghasilan kita jaga.
Ya, sampai di sini bisa masuk ya pengertiannya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jika saat ini saya ambil contoh bahwa Anda itu bahwa Bapak Ibu sebagai pencari nafkah mengeluarkan uang atau mendapatkan penghasilan saat ini adalah 10 juta setiap bulan. Ya. Dengan 10 juta ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan seperti ini yang saya jelaskan, yang kita lihat di gambar ya. Dan ternyata dalam perjalanan itu ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, gitu ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga tidak ada yang mau, tetapi tidak ada yang bisa menolak apabila hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana caranya nih, seandainya hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi terhadap diri saya, tapi masih saya tetap ingin melindungi keluarga saya yang saya tinggalkan? Nah, ini yang saya bahas kepada Bapak Ibu. Terbayang ya? Nah, di mana manajemennya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita bisa hindari dulu deh risiko-risiko yang sekiranya membuat kita menjadi pendek umur gitu ya. Dengan cara apa? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, bapaknya sebagai perokok, ya ayolah kurangi merokoknya supaya tidak rusak paru-parunya gitu ya. Supaya tidak di usia nanti, setelah berusia nanti tidak terjadi penyakit kronis seperti kencing manis, gagal ginjal dan lain sebagainya. Mari kita makan makanan yang baik untuk tubuh kita ya. Supaya apa? Supaya kita ya secara fisik itu masih sehat seterusnya gitu kan ya. Nah, itu dengan cara kita hindari resiko. Nah, terus yang kedua, kita kendalikan resiko. Nah, kendalikan resiko ini dengan cara ini untuk mengantisipasi hal-hal yang kalau terjadi kecelakaan Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ambil contoh di misalnya jalan raya, Anda sedang berkendara sepeda motor. Nah, gunakanlah helm, gunakanlah jaket, gunakan celana panjang yang agak tebal gitu ya. Supaya apa? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ya, jadi biar itu dulu yang terkena gitu. Jadi nggak langsung kena ke kita. Nah, itu yang cara dengan cara kedua, kita mengendalikan risiko. Terus ada juga yang ketiga, kita dengan cara menerima risiko. Nah, biasanya manajemen menerima risiko ini tidak terlalu berat gitu ya, masih ringan-ringan saja. Misalnya kalau kita udah tahu nih alergi debu atau misalnya alergi dingin gitu kan ya, terus masih juga kena AC karena nggak kena AC dan akhirnya mengakibatkan Anda flu, pilek. Ya udah terima flu pileknya, tinggal kita berobat, kemudian diperiksa dokter, dikasih obat, minum obatnya, istirahat, tidur, selesai gitu ya. Nah, jadi itu namanya menerima risiko. Jadi segala akibat yang diakibatkan itu kita terima, dan umumnya ini tidak terlalu parah atau tidak terlalu banyak menghabiskan biaya gitu kan. Nah, terus yang terakhir ini dengan cara kita mengalihkan resiko. Nah, dengan mengalihkan risiko ini sudah mengarahnya seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan, yang ada jika kita pencari nafkah terjadi risiko yang tidak diinginkan, maka biaya-biaya tersebut akan diambil alih oleh perusahaan. Nah, gitu ya. Dan ini biasanya nilainya cukup besar. Cukup besar, kenapa? Karena memang seluruh biaya hidup yang seharusnya Anda tanggung itu nantinya akan ditanggung oleh perusahaan. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat sama-sama. Bahwa konsepnya Anda membeli uang kecil dengan uang besar. Gitu ya. Memperkenalkan kita ada program Q-Smart New Gen. Kita lihat contoh, Anda misalnya saat ini usianya 35 tahun. Ya. Anda membeli premi sebesar 500 ribuan, gitu kan ya. Kemudian perusahaan menyiapkan dana sebesar 500 juta kepada keluarga Anda. Nah, inilah yang saya maksud, uang kecil membeli uang besar. Kemudian kalau saya bahas tentang produknya di sini gitu ya, 500 ribuan Anda nabung sebanyak
15 kali, sehingga total menabung ada 85 jutaan, dan setelah itu Anda stop menabung. Tetapi perusahaan menyiapkan sejak tahun pertama sampai dengan usia 100 tahun, ya bahkan Anda udah selesai nabung pun ya, masih tetap nih disediakan 500 juta untuk keluarga Anda. Oke, kita lihat yang bagian paling atas. Kemudian di program ini ada juga nilai tunai yang dijamin, ya, yang pada nantinya semisal Anda pakai untuk dana darurat, Anda masih bisa pinjam. Kemudian kita lihat makin lama makin turun, di tahun ke-29 misalnya itu sudah ada nilai tunai 150 jutaan lebih bahkan. Kemudian di usia 65 tahun juga sudah ada nilai 160 jutaan juga. Di usia 75, 200, hampir 250 juta, itu ada nilai tunai yang dijamin yang bisa Anda pinjam seandainya ada kondisi yang darurat. Ya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Saya ulangi sekali lagi, ringkasannya nabungnya 500 ribuan, tetapi perusahaan menyiapkan 500 jutaan. Itu dengan asumsi usia 35 tahun. Tentunya akan meningkat sesuai dengan usianya, nanti saya perlihatkan di proposal. Gitu ya. Nah, di samping manfaat yang saya jelaskan tadi, program ini juga memiliki manfaat yang lain. Juga ada manfaat yang bisa saya jelaskan seperti sekarang nih. Yang pertama, program ini bisa digunakan sebagai dana warisan. Ya. Seperti apa contohnya? Dengan menabung 500 ribu, Anda sudah menyiapkan warisan 500 juta. Dengan menabung 1 juta, Anda menyiapkan dana warisan 1 miliar. Dengan menabung 2 juta, Anda menyiapkan warisan sebesar 2 miliar dan seterusnya. Gitu ya, kelipatannya tetap berjalan terus. Kemudian jika Anda sebagai penerima warisan, ya, dalam bentuk bukan asuransi, Anda pasti dikenai pajak dari pemerintah. Nah, satu berita yang menarik dari program ini, berapapun nilai yang Anda terima, entah 1 miliar, entah 10 miliar, entah 20 miliar dan seterusnya, itu Anda tidak dikenai pajak sedikit pun sekalipun, karena ini tidak dianggap sebagai objek pajak. Gitu ya. Terus yang ketiga, manfaat ini bisa untuk dana hari tua. Kemudian untuk mendapatkan manfaat seperti yang saya jelaskan tadi, sampai dengan 10 miliar, 2 miliar, 10 miliar dan seterusnya, Anda bisa lakukan pembayaran secara fleksibel. Tidak harus nih 10 tahun, enggak. Bisa Anda perpanjang sampai 20 tahun sehingga mendapatkan premi yang bagus, yang cocok untuk Anda saat ini. Itu ya. Tetapi sudah menyiapkan dana warisan yang pas juga untuk ahli waris. Itu ya. Terus yang kelima, kita juga ada nilai tunai yang dijamin seperti yang saya jelaskan tadi. Terus perlindungannya juga seumur hidup sampai dengan usia 100, artinya uang ini pasti keluar. Sebelum usia 100 terjadi resiko duitnya keluar, atau ternyata sampai usia 100 Anda masih hidup, duitnya juga pasti masih keluar gitu ya, pasti keluar uangnya. Terus bebas biaya administrasi bulanan, dan yang terakhir itu bebas biaya akuisisi. Nah, ini manfaat-manfaat yang bisa Bapak Ibu ambil dari program Q Smart Life New Gen, ya. Saya perkenalkan ini. Kemudian, nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menghitung bagaimana sih caranya menghitung berapa sih jumlah yang pas untuk keluarga saya gitu ya. Atau mungkin saya balik nih, berapa sih jumlah yang pas yang diberikan kepada saya ketika pencari nafkah saya itu terjadi risiko yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi bolak-balik aja ya. Kalau bapaknya ternyata pencari nafkah, tentu yang berpikir untuk mencari program ini adalah ibunya, karena ibunya masih ingin menerima manfaat ya, artinya bukan mau seperti itu, tapi kalau terjadi risiko yang tidak diinginkan, ini saya nih misalnya seorang istri, saya biar nggak turun nih ini saya standar hidup saya, biar nggak bingung nih biaya hidup saya nanti seperti apa, anak-anak saya biar masih tetap sekolah gitu ya, mari kita hitung sama-sama. Oke.
Yang pertama dengan cara metode bunga deposito, gitu ya. Berapa sih uang pertanggungan yang ideal kalau pencari nafkah itu penghasilannya adalah 10 juta sebulan. Nah, berarti setahun adalah 120 juta ya. Artinya kita lihat sama-sama 120 juta dibagi 5%. Bunga deposito saya anggap adalah 5%. Sehingga uang pertanggungan yang ideal itu adalah 120 juta dibagi 5% sama dengan 2,4 miliar. Jadi 2,4 miliar ini Anda siapkan ya untuk keluarga Anda. Atau saya balik nih, 2,4 miliar Anda buatkan untuk diri Anda sendiri ya. Jika sewaktu-waktu terjadi resiko yang tidak diinginkan, Anda itu sudah dilindungi oleh asuransi sebesar 2,4 miliar ini. Nah, kemudian 2,4 ini diapakan? Kita masukkan ke dalam tabungan deposito ya, di mana 2,4 miliar dengan asumsi bunga 5%, maka Anda akan menerima 120 juta atau sama dengan 10 juta per bulan. Nah, ini memungkinkan bahwa kita sebagai pencari nafkah menghasilkan uang 10 juta sebulan. Kita sebagai pencari nafkah tidak ada, keluarga masih menerima 120 juta setahun atau 10 juta per bulan dengan cara metode perhitungan seperti ini. Terus didapatkan dari mana? Didapatkan dari uang pertanggungan yang Anda buat saat ini atau uang pertanggungan yang dibuatkan oleh sekiranya penerima manfaat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bolak-balik di sana aja masih memungkinkan. Terus metode yang kedua dengan cara metode usia pensiun rata-rata. Saya ambil contoh yang sama. Penghasilannya juga 10 juta sebulan gitu ya, atau 120 juta setahun dengan usia saat ini 35 tahun. Anggaplah usia pensiunnya adalah 60 tahun, berarti masa kerjanya adalah 25 tahun. Dengan perhitungan present value, saya buatkan tabel juga yang warna kuning ini, 25 tahun itu sama dengan berapa? 0,375. Jadi ini kita asumsikan ya, jadi 120 juta dikalikan 25 tahun itu sudah menghasilkan uang 3 miliar. Jadi 3 miliar dikalikan present value tadi 0,375 itu sama dengan 1 miliar 125 juta. Nah, jadi cara yang kedua, kita siapkan uang pertanggungan 1 miliar 125 juta. Maka keluarga Anda pun masih juga terlindungi minimal selama 25 tahun. Betul ya? Nah, kemudian yang ketiga, dengan cara metode penggantian income secara sementara. Bagaimana penghitungannya? Gampang banget. Saya ambil contoh juga sama, 10 juta per bulan penghasilannya. Kemudian kita kalikan 5 tahun, berarti 10 juta dikalikan 12, kita jadikan 1 tahun dulu, berarti 120 juta dikalikan 5 tahun, sama dengan 600 juta. Jadi saat ini uang pertanggungan yang Anda siapkan adalah 600 juta. Kalau saya konversikanlah kembali, kalau terjadi resiko yang tidak diinginkan terhadap pencari nafkah, ya, maka 600 juta ini akan dikeluarkan oleh perusahaan dan keluarga yang ditinggalkan itu setidaknya safety selama 5 tahun. Jadi 600 juta ini digunakan selama 5 tahun. Sembari mungkin keluarga yang ditinggalkan itu mulai belajar untuk berbisnis atau mencari pekerjaan sehingga di tahun ke-6 nantinya sudah mampu menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Nah, di antara ketiga ini mana yang paling aman? Tentunya yang nomor 1 ya, karena seterusnya akan mendapatkan penghasilan, tetapi nilainya kita bisa sesuaikan dari sekarang mana yang rasanya cocok buat Anda saat ini, terutama nilai preminya nanti yang Anda sisihkan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Oke, dari ketiga ini yang mana saja boleh, rasanya mana yang pas, atau setidaknya ya ada 100 juta saja minimal untuk biaya ngaben atau biaya yang lain-lain itu masih ada ya, jadi tidak bingung keluarganya untuk memikirkan biayanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu
mana nyamannya Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke? Nah, Bapak Ibu, dengan nilai uang yang segede tadi gitu ya, siapa sih yang mampu untuk mengcover gitu ya? Jawabannya adalah Sekwis. Mengapa Sekwis? Sekwis perusahaan yang besar, gedungnya milik sendiri, tidak sewa. Ya, ini laporan perusahaan per Juni 2021. Oke, produknya sangat komprehensif, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan mau tutup usia gitu ya, ada ya. Kemudian kita juga kantornya juga sudah ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan memiliki 7 kantor untuk Sekwis Centernya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah agennya, yang udah nasabah udah lama, terus agennya mungkin udah berhenti bekerja di sana, Anda nggak usah bingung, Anda masih tetap dilayani oleh perusahaan, di mana Anda bisa datang ke Sekwis Centernya di Sekwis Life. Kalau di Denpasar ada di Jalan Diponegoro, gitu ya. Kemudian ini adalah pendapatan premi yang didapatkan oleh perusahaan. Asetnya ada 19 triliun, di mana keuntungannya sebesar 700 miliar, dan total klaim di tahun 2020, di mana pada waktu masih COVID ya, itu sebesar 881 miliar. Kemudian ini juga kita dapat penghargaan dari Infobank Insurance Award tahun 2021 dengan predikat excellent gitu ya, predikat yang sangat memuaskan. Kemudian ini saya ambil contoh klaim COVID tahun 2021. Jadi Sekwis benar-benar memegang teguh komitmennya dalam hal melindungi nasabah. Ya, ini ada terkait COVID ya, terkait COVID klaimnya adalah 327 miliar. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu beberapa contoh yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai, karena di pembahasan kali ini adalah saya ingin memang membahas bagaimana memproteksi penghasilan Anda, baik Anda ada ataupun tidak ada. Baik ya Bapak Ibu, sekiranya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Nah, bagaimana detailnya, seperti apa detailnya, berapa usia Anda, dan seberapa yang Anda inginkan, bisa kita diskusikan dari sekarang. Oke, sampai jumpa dan tentunya Anda akan mengambil keputusan yang terbaik.